Kemarin slide-nya. Ini aja mungkin ya. Oke. Eh, saya lupa ini slide-nya. Aspek legal mungkin ya. Ya. Untuk aspek legal, bahwa pada masyarakat modern, pemerintah mengatur pasar bebasnya. Jadi yang ikut andil dalam apa namanya, dalam pengaturan pasar itu adalah pemerintah ya. Kemudian tingkat peraturan selalu kontroversi. Ya. Kontroversi di sini adalah ada pertentangan gitu ya. Ada perbedaan ataupun ya ada pertentangan satu sama lainnya. Dan pertentangan di sini adalah perbedaan pendapat pastinya. Baik itu yang prinsip ataupun tidak. Kemudian dapat dibedakan bahwa pasar pelayanan kesehatan yang banyak failing dan flow-nya perlu lebih banyak aturan. Jadi kalau kita lihat permintaan akan kebutuhan layanan kesehatan ini juga tergantung pada eh, peraturan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya, untuk bisa lebih eh, apa ya, lebih bisa mengatur bagaimana ritmenya, mekanismenya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pada sistem yang tak teratur, berbagai penyalahgunaan akan membahayakan pasien dan juga merugikan minat publik. Ya, jadi hal inilah yang kemudian kalau sistemnya tidak ada gitu ya, maka akan membahayakan eh, pasien, yaitu pengguna layanan kesehatan. Maka dari itu peran pemerintah untuk mengatur keberadaan dari pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, keterjangkauan akses, ya, keberadaan fasilitas layanan kesehatan, juga keberadaan tenaga kesehatan, itu juga diperlukan sehingga pasien bisa hmm, bisa lebih atau masyarakat bisa lebih merasakan bisa merasakan penyebarannya atau keberadaan dari fasilitas layanan kesehatan tersebut. Selanjutnya adalah abuse termasuk penolakan layanan pada populasi tertentu. Baik itu yang sangat miskin ataupun karena suku bangsa ya, perbedaan suku bangsa, perbedaan sosial budaya atau penyakit-penyakit tertentu. Dan ini tentu saja eh, akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan. Selanjutnya, abuse juga dapat meliputi pemberian obat yang tak cukup, berlebihan atau tidak tepat karena dalam interest finansial dokter atau rumah sakit ya. Jadi memang eh, pemberian artinya ketersediaan obat-obatan ya untuk masyarakat ini juga perlu mendapat perhatian. Kemudian harga, keterjangkauan harga juga demikian. Jangan sampai kemudian harganya itu tidak bisa dijangkau baik oleh sistem BPJS ya, jaminan sosial ataupun oleh pribadi. Mungkin kalau pribadi bisa saja, namun ini akan sangat bergantung pada kemampuan finansial. Selanjutnya yang kedua yaitu keadaan dapat berpengaruh pada pasien dan kesehatan populasi. Jadi penyalahgunaan terkait dengan eh, macam-macam ya, termasuk pelayanan kesehatan, kemudian penyalahgunaan dalam hal eh, jaminan sosial kesehatan, dan juga obat-obatan ini akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga yaitu khusus pada penyakit infeksi, kegagalan pengobatan
ada penularan yang dapat ditolak dan meningkatkan penyebaran strain mikroba atau parasit yang resisten. Nah, ini juga termasuk kebijakan kita ataupun dokter ya ketika memberikan antibiotik kepada pasien, kepada masyarakat ya. Ini seharusnya bisa lebih bijak karena hmm, akan berpengaruh terhadap resistensi dari obat itu terhadap patogen yang ada. Selanjutnya adalah negara yang paling makmur mempunyai regulasi dan insentif perilaku asuransi dan pelayanan kesehatan. Nah, ini harus bisa dilakukan, gitu ya. Mereka juga menciptakan tradisi pengaturan sendiri, khususnya di kalangan profesional pelayanan kesehatan. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, mereka memperdebatkan bahaya peraturan berlebih seperti peraturan layanan manajemen di Amerika Serikat. Jadi ini pernah ada kasus ya di Amerika Serikat akan adanya kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di mana pemerintah misalnya mendominasi dalam mm, membuat regulasi tentang pelayanan kesehatan. Dan ini tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama mereka pemerhati bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, yaitu untuk banyak negara, situasi tersebut ditandai oleh kekurangan peraturan. Tak ada tradisi pengaturan sendiri yang efektif dan pengawalan keselamatan yang sedikit untuk pasien. Ya, ini harus diperhatikan, harus lebih eh, negara harus lebih aware ya terhadap peraturan yang ada. Kemudian yang kelima, kepakuman peraturan ini perlu diisi secara bertahap dan dapat bergerak hanya secepat yang ditawarkan oleh institusi dan hambatan politik. Jadi kita perlu em, menyadari bahwa eh, kondusif ya ataupun sustainability dari layanan kesehatan, penyelenggaraan layanan kesehatan dan juga akses yang diterima oleh masyarakat ini bergantung pada situasi politik. Ketika masyarakat atau negara itu aman, kemudian kondisi politiknya juga stabil, investor secara hmm, tetap mau menanamkan modalnya di Indonesia, maka hal ini tentu saja diharapkan akan membuka banyak penawaran lapangan pekerjaan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat inilah yang nantinya akan berdampak luas terhadap akses dan keterjangkauan masyarakat akan kebutuhan layanan kesehatan. Bicara tentang koleksi dan diseminasi informasi, bahwa yang harus dilakukan adalah perbaikan kesehatan dan keberuntungan sektor kesehatan dipengaruhi secara tinggi oleh ketersediaan informasi dan oleh asimetri informasi antara pasien dan penyedia, yaitu antara pasien dan dokter. Kemudian ini informasi ya, maaf. Informasi yang tidak dapat dikendalikan jika tidak dilakukan pemantauan secara berkesinambungan, maka insiden penyakit pada manusia akan terus bertambah, kemudian terjadi resistensi terhadap obat-obatan, kemudian ada perubahan perilaku pada vektor, dan juga pola pencegahan dan pengobatan dalam komunitas. Bagaimana dengan koleksi dan diseminasi informasi, pasien tak dapat memilih dokter ataupun rumah sakit atau terlibat diskusi pilihan pengobatan, kecuali dapat informasi pelayanan kesehatan dan isu medis yang masuk akal. Ya. Nah, jadi kalau sistemnya jaminan, kita tahu ya, terutama yang non-iuran, maka eh, masyarakat ataupun pasien tidak dapat dengan mudah memilih dokternya, gitu ya, atau memilih jenis pengobatan yang didapat. Kalaupun ada, maka biasanya ini sistemnya adalah apa ya istilahnya itu swasta atau klinik eksekutif gitu ya.
yang memanfaatkan jasa spesialis, jasa polis. Nah, ini yang kemudian harus mendapat perhatian, artinya kalau memang diperlukan informasi atau informasi tentang pelayanan kesehatan, maka seharusnya bisa eh, masuk akal dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Dan satu hal lagi, adapun klinik eh, swasta ataupun eksekutif gitu ya, itu memang akan bergantung juga pada jenis layanan yang didapatkan. Misal, untuk kasus diabetes mellitus dengan luka dekubitus ya, dia akan mengakses layanan dari dokter bedah misalnya, kemudian dokter penyakit dalam ya, yang sistemnya misalnya paket ataupun sifatnya hanya kontrol rutin ya. Ini juga akan berpengaruh terhadap tarif ya, yang berlaku di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu individu dan institusional tak mungkin buat keputusan kesehatan yang optimal, kecuali dapat informasi terkini yang nyata dan berkesinambungan. Jadi harus ada apa ya, kesinambungan, harus ada apa ya, istilahnya flow ataupun keberlangsungan dari informasi yang bisa didapatkan dan itu sifatnya harus real yang ada. Dan pemerintah juga seharusnya bisa mengupdate ya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat luas, khususnya untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit tidak menular. Selanjutnya adalah yang lainnya yaitu imunisasi, kemudian diet, nutrisi, kebiasaan merokok, dan juga tempat kerja yang sehat. Ini juga sangat diperlukan ya eh, untuk mendukung ya atau program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Untuk penyakit tidak menular berkaitan dengan diet misalnya pola konsumsi makanan, kemudian kebiasaan merokok, ya, lingkungan kerja yang kondusif ini tentu saja sangat diperlukan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang bermental sehat dan juga berfisik kuat dan tangguh. Tiap informasi adalah public good, tapi tanpa keterlibatan pemerintah yang kuat, dia tidak akan dikumpul dan didiseminasi secara efisiensi. Jadi, memang pemerintah, keterlibatan pemerintah ini ya harus kuat gitu ya. Harus bisa menjangkau peraturan ataupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus bisa dirasakan keadilannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian kaitannya dengan program surveillance dan juga investigasi wabah adalah tanggung jawab pemerintah kalau di Indonesia. Meskipun eh, bisa saja dalam pelaksanaannya atau penyelenggaraannya ada join antara pemerintah dengan pihak swasta. Itu diperbolehkan. Kemudian inisiatif pemerintah di area ataupun khususnya untuk pemberian informasi, edukasi bagi masyarakat tentang penyakit tidak menular itu dinilai kurang ataupun sangat rendah. Padahal perilaku pencegahan dan perilaku pencegahan untuk penyakit tidak menular dan menghindari faktor risikonya itu sangat bergantung pada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat. Dan salah satunya bisa kita dapatkan dari informasi yang disebarluaskan baik melalui media sosial ataupun media elektronik. Lalu bagaimana dengan pembiayaan dan pengadaan? Pernah terjadi kontroversi ataupun perdebatan ya
di banyak negara tentang isu ataupun pembiayaan pengobatan individu. Apakah kemudian semua masyarakat digratiskan atau dikenakan ada yang dengan iuran atau non-iuran? Misalnya untuk pegawai negeri misalnya, dia kan sifatnya kan iuran sebenarnya, tapi tidak disadari karena dipotong langsung oleh gaji. Begitu pula masyarakat swasta yang dinyatakan mampu dan dia mengikuti program BPJS yang iuran, ini juga sebenarnya adalah suatu mekanisme yang diatur oleh pemerintah untuk bisa melakukan yang namanya subsidi silang gitu ya. Bagi masyarakat yang mampu, maka harapannya adalah mampu memberikan atau berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang kurang mampu. Kemudian karena sebagian besar biaya kesehatan dibelanjakan di area ini dan karena dia adalah aspek sektor kesehatan yang paling dialami dan diperhatikan oleh individu dan ini harus diperhatikan gitu ya, harus mendapat perhatian baik dari sisi pembiayaan ataupun eh, pengadaan kaitannya dengan layanan kesehatan. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Selanjutnya. Selanjutnya adalah kerjasama publik goods global. Istilah global public good digunakan untuk menjelaskan kekayaan publik yang bermanfaat secara global pada semua kelompok sosial, pada generasi sekarang dan yang akan datang. Tak dapat disuplai oleh suatu negara sehingga jadilah tanggung jawab pemerintah sehingga tanggung jawab pemerintah dunia dianggap tidak ada, gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu karena tidak ada, maka pemerintah dengan NGO dan sektor swasta untuk membentuk struktur eh, transformasi nasional, ya. Inilah yang kemudian pemerintah dengan pihak swasta ya berusaha untuk membangun sektor kesehatan ikut andil melalui dana CSR gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk bisa memberikan dampak berkontribusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Baik itu permasalahan ekonomi ataupun sosial dan kesehatan. Selanjutnya, dunia punya kerjasama internasional dan juga tradisional, artinya bisa dilakukan secara kerjasama internasional, bilateral, multilateral, gitu ya, bukan tradisional sini, mohon maaf ya. Tapi ada yang kerjasama antara dua negara, ada yang per wilayah, misalnya kerjasama ASEAN, kemudian kerjasama negara-negara eh, non-blok, ya, atau negara-negara Timur Tengah misalnya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk kerjasama. Ini sudah dijalankan lebih dari 1 abad. Dan konsentrasi untuk kerjasama dalam hal pencegahan sebaran penyakit itu juga dilakukan. Selanjutnya, pada era resistensi obat dan muncul penyakit baru, kerjasama itu tetap perlu dilakukan. Jadi, era resistensi obat dan juga keberadaan munculnya penyakit baru ini kemudian menjadi hmm, apa namanya dibuat gitu ya, dibuat dalam bentuk kerjasama, ya kerjasama hmm, di antara negara-negara yang memang memiliki visi, misi, dan juga kemampuan ya secara ekonomi ataupun teknologi yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu bekerja dengan pemeran kekayaan global yang lain dengan potensi manfaat kesehatan utama. Jadi boleh saja kita bekerja sama dengan negara-negara maju, ya tidak terbatas misalnya, tapi fokusnya itu adalah pada penanggulangan masalah kesehatan. Masih bicara tentang peran langsung yaitu pembiayaan kesehatan. Yang pertama yaitu menjamin kecukupan pengeluaran dan menghindari pemborosan.
Jadi pembiayaan kesehatan itu ya memang prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita dan menghindari pemborosan yang ada, terutama pemborosan akan biaya kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu mengatur pasar asuransi kesehatan. Ini juga harus dilakukan, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membiayai pelayanan kesehatan ataupun penduduk miskin, ya. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian bagi pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk bisa mendekatkan akses layanan kesehatan dan juga memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dari sisi pembiayaan. Selanjutnya adalah pengadaan pelayanan kesehatan. Pengadaan pelayanan kesehatan ini yang pertama yaitu berdasarkan pertimbangan dari solidaritas sosial. Teman-teman perlu kita perhatikan bahwa kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan sosial, gitu ya. Kehidupan sosial di masyarakat. Kemampuan secara ekonomi juga akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Ya. Maka rumah sakit awal pendirian fasilitas layanan kesehatan itu eh, adalah bukan berfokus, tapi orientasinya adalah kepentingan sosial. Nah, ketika kemudian diperlukan upaya lain untuk bisa menambah income rumah sakitnya ataupun puskesmasnya, maka diperbolehkan fasilitas layanan kesehatan itu untuk mm, memberlakukan biaya tarif ya eh, yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu efisien. Tentu ya, pelayanan kesehatan ini harus memperhatikan pengeluaran. Jadi efisiensi pembiayaan kesehatan juga harus dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu kendali biaya dan kualitas. Ini tentu mendapat perhatian. Jadi pengadaan pelayanan kesehatan ini ya harus ada kontrol ya, harus ada kontrol tentang pemberlakuan tarif ya, tarif yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum, tarif yang memang bisa dijangkau atau dibayarkan oleh penyelenggara jaminan layanan kesehatan misalnya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah bagaimana bisa membuat regulasi tersebut sehingga semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Kemudian ada kecenderungan, ya. Kecenderungan yang terjadi ini, yang pertama pertimbangannya adalah mempertahankan pada sektor publik, tapi tingkatkan otonomi mereka. Artinya gini, masyarakat itu diperbolehkan untuk bisa mengembangkan kemampuan daya belinya, kemampuan ekonominya, kemampuan mengakses layanan kesehatannya, ya. Dan juga pemerintah tetap harus mengatur regulasi mereka. Jadi kebebasan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan daya belinya bersaing secara ekonomi itu seharusnya bisa mendapatkan jaminan kebebasan. Kemudian yang kedua yaitu membuat kompetisi di kalangan publik dan antara rumah sakit publik dan swasta dengan pisahkan peran pemerintah sebagai pembeli dan sebagai penyedia. Ini juga perlu mendapatkan perhatian, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian eh, rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, itu seharusnya bisa hmm, memberikan kompetisi yang sehat. Jadi bisa berkompetisi dengan sehat untuk mendapatkan daya tarik dari pasien, dari masyarakat pengguna layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu melelang fasilitas publik pada sektor swasta sebagai pemilik atau operator. Jadi, hmm, kalau kemudian tidak ada rumah sakit di satu kabupaten kota dan pemerintahnya
memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun fasilitas layanan kesehatan. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuka gitu ya fasilitas publik tersebut atau fasilitas layanan kesehatan tersebut dan selanjutnya bisa ya memberikan kesempatan yang luas kepada pihak swasta untuk meluaskan atau melebarkan sayapnya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Namun, dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi. Ya. Kalau ternyata dalam satu kabupaten kota, misalnya, belum ada rumah sakit umum daerah, maka bisa saja kemudian pemerintah daerah tersebut untuk mengajukan kepada pemerintah pusat gitu ya akan kebutuhan layanan kesehatannya supaya pemerintah pusat pun bisa mengambil kebijakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan fasilitas layanan kesehatan. Karena apa? Kalau kita hanya mengandalkan pihak swasta atau rumah sakit swasta, kita tahu bahwa harga ataupun tarif yang diberlakukan oleh rumah sakit swasta tersebut tidaklah ringan gitu ya. Terkadang yang kita khawatirkan, eh, khawatirnya bahwa tarif yang berlaku itu hanya bisa dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Selanjutnya adalah meningkatkan pembeli publik dari pelayanan kesehatan swasta. Ya, ini kita tahu bahwa seharusnya kita berharap masyarakat mampu gitu ya mengakses layanan kesehatan baik itu di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah ataupun milik swasta. Bagaimana dengan peran pemerintah di masa yang akan datang? Kita seharusnya bisa berpikir positif, berpikir ke depan bahwa perlu ada penyesuaian peran yang esensial, yang penting pada sektor kesehatan serta area publik dan privat. Jadi kita harus berpikir ke depan, berpikir jernih, ya, bahwa perlu ada peran pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan fasilitas layanan kesehatan, kebutuhan tenaga kesehatan, kebutuhan tenaga medis untuk mengisi ya layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi peran pelayanan kesehatan individu. Ini merupakan harapan kita semua bahwa dalam penanggulangan penyakit tidak menular, maka upaya penanggulangan penyakit itu menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif yang sifatnya adalah upaya kesehatan masyarakat atau UKM, beda dengan UKP. Kalau UKP kan upaya kesehatan perorangan, namun UKM upaya kesehatan masyarakat yang memperhatikan promosi dan preventif, promotif dan preventif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu memperkuat peranan pendanaan pelayanan kesehatan sebagai pengatur biaya pelayanan baik itu swasta dan mengawal pemerataan biaya kesehatan. Nah, ini juga perlu mendapat dukungan ya, perlu mendapatkan penguatan bahwa pembiayaan layanan kesehatan ini harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu penekanan lebih besar pada pembeli dan penyedia pelayanan kesehatan populasi. Jadi kita harus menitik beratkan pada masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan, ya. Dan penyedia pelayanan kesehatan di populasi ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Walaupun dalam kenyataannya bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Selanjutnya yaitu terus mendorong penggunaan teknologi kedokteran yang tepat dan untuk dan mencegah yang tidak tepat. Jadi
Jadi mana yang kemudian negara harus mampu memilih teknologi kedokteran ataupun kesehatan yang memang bermanfaat, memiliki daya ungkit yang besar, dan juga bisa mencegah ataupun mengatasi permasalahan kesehatan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah perluasan jumlah dan rentang kerjasama secara proaktif dalam suplai kebutuhan publik ataupun global. Jadi ini kaitannya dengan distribusi ya. Keberadaan teman-teman masih ingat ya, waktu pandemi kita mengalami eh, kepanikan. Salah satunya adalah tidak adanya ketersediaan alat medis ataupun alat pelindung diri APD untuk masker. Masker harganya yang mahal membuat rumah sakit kesulitan dan juga jumlahnya ketersediaan di dalam negeri yang bisa dikatakan terbatas sehingga hal ini menyulitkan gitu ya kondisi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Banyak teman-teman kita ya, baik itu dokter ataupun perawat yang harus menggunakan masker N95 itu eh, lebih dari 8 jam. Jadi kalau sudah dipakai kemudian dikeringkan karena kan kalau kita gunakan dia lumayan ya bisa apa namanya eh, membuat seperti berkeringat gitu. Nah, inilah yang kemudian agak diangin-anginin gitu ya supaya tidak lembab ataupun tidak basah. Padahal kalau dari sisi PPI ini perlu mendapat perhatian. Artinya ya tidak boleh sampai kemudian basah ataupun lembab karena hal ini bisa menjadi sarang patogen ataupun keberadaan patogen yang senang terhadap habitat tersebut. Selanjutnya adalah peran pemerintah pada masa mendatang. Pemerintah harus menjamin pengadaan public good atau seperti air bersih dan private good dengan eksternalitas keteraturan dan efektivitas pengobatan. Ini kaitannya dengan pengobatan tuberkulosis ya. Jadi pengadaan air bersih ataupun hmm, kemampuan keterjangkauan keberadaan obat dan juga hmm, fasilitas-fasilitas untuk rujukan pengobatan tuberkulosis ini harus lebih dekat lagi pada masyarakat. Keberadaannya bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah subsidi tentang tenaga ya, ini tenaga kesehatan dan pencegahan untuk penduduk miskin. Jadi pembiayaan kesehatan yang kemudian diprioritaskan untuk masyarakat yang memang memiliki kebutuhan hmm, karena keterbatasan kemampuan finansial dari masyarakat. Selanjutnya adalah dalam praktek banyak kekayaan sektor kesehatan milik komponen swasta dan pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi untuk eh, milik-milik kekayaan negara memang seharusnya itu dikuasai oleh negara. Dalam hal ini dipercayakan kepada pemerintah, bukan kepada sektor swasta. Hal yang paling kita khawatirkan adalah ketika dikuasai oleh sektor swasta, maka sektor swasta tersebut akan bermanipulasi, akan memonopoli harga, misalnya, memonopoli kewenangan ataupun kekuasaan yang berkaitan dengan penguasaan dari hmm, kekayaan milik negara tersebut. Ya. Contoh misalnya kaitannya dengan tenaga listrik. Nah, ini seharusnya tetap bisa dikelola oleh pemerintah karena ini merupakan aset negara dan dilindungi oleh negara. Jangan sampai kemudian pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta misalnya. Ya, kalaupun kemudian pemerintah melakukan join, merger gitu ya, itu tetap akan ada porsinya. Jadi tidak serta-merta semua itu kemudian diberikan kepada pihak swasta. Selanjutnya yang keempat yaitu harus memutuskan kebutuhan ekonomi secara keilmuan atau ilmiah, politik, dan juga eviden konteks tentang kapan dan seberapa luas keterlibatan pemerintah ini juga
harus segera mendapat perhatian, yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu, eviden yang paling berpengaruh adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, bukan kemudian bagaimana ya atau apa namanya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini itu memang perlu apa ya, ada klasifikasi atau ada pemilahan gitu ya. Mana yang kemudian menjadi perhatian, menjadi fokus pemerintah untuk bisa ikut andil ya dan berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dalam praktek peran pemerintah bergerak lambat pada posisi faktanya. Jadi kenyataannya memang pertumbuhan ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang cenderung lebih lambat dibandingkan swasta gitu ya. Kita tahu seperti misalnya eh, pembangunan sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan. Kalau swasta mungkin karena modalnya juga besar ya, artinya modalnya banyak sehingga eh, bisa dengan cepat gitu ya penyelesaiannya. Sedangkan ketika kemudian itu menggunakan anggaran negara, maka akan banyak birokrasi yang harus dilewati. Akan banyak proses yang harus dilewati sehingga hal ini bisa memperlambat eh, capaian pemerintah dalam hal pembangunan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah pada masa mendatang. Lanjutannya ya, bahwa meskipun kesehatan manusia telah membaik secara sangat besar pada 5 tahun, 5 dekade terakhir, kesehatan antara kaya dan miskin juga meningkat pesat. Ya. Pemerintah secara sendiri atau bersama harus memberi perhatian pada isu persamaan dan pemerataan. Dan yang tiga yaitu kemampuan kita mencapai pemerataan dan persamaan pada 2045 ya, atau Indonesia Emas merupakan indikator penting dari uh, ini apa namanya, revitalisasi, nasionalisasi dan globalisasi. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kebetulan untuk peran pemerintah sudah selesai, nanti kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang mau didiskusikan? Oke, mungkin cuma sementara cukup ya. Saya izin stop share dulu. Kita coba ke slide yang lain sebentar ya. Ibu, saya izin bertanya boleh, Bu? Oke. Oh iya, silakan Mbak. Izin bertanya, Bu, mengenai tadi kan Ibu kan sempat bilang kalau misalkan kayak Silakan. layanan kesehatan sendiri yang dibangun sama swasta itu lebih cepat dibanding pemerintah ya, Bu. Saya lihat sendiri tuh kalau misalkan akses layanan kesehatan swasta ini kayak lebih banyak yang sedang dibangun ketimbang daripada akses layanan dari pemerintah. Nah, sebenarnya Bu, kalau misalkan akses layanan kesehatan swasta sendiri ini kan kalau misalkan untuk orang-orang yang mungkin ekonominya lebih di bawah, yang menggunakan mungkin asuransi pemerintah sendiri, itu mereka bilang tuh kayak lebih kurang ramah untuk berobat di swasta. Karena pelayanannya sendiri dari si petugas rumah sakitnya. Nah, itu tuh sebenarnya ngaruh nggak sih, Bu, sama dari penyebaran penyakit epidemiologi tidak menularnya sendiri, Bu? Karena kan secara nggak langsung kan orang-orang ini akan mikir untuk Tadi daripada saya berobat, jadi kayak nggak mau berobat gitu loh, Bu, karena mungkin dari si pelayanan kesehatannya sendiri, Bu. daripada apa Mbak? Dia nggak mau berobat. Yang pertama mungkin kalau akses layanan Gak mau berobat karena mahal. iya karena mahal dan mungkin dari si eh, petugas-petugasnya sendiri gitu loh, Bu. Karena kan di swasta sendiri kayaknya mereka lebih kurang ramah dibanding yang pemerintah. Kalau misalkan kita pakai asuransi dari pemerintah. Iya, baik. Terima kasih Mbak. Siapa nih Mbak? Komalasari ya. Jadi gini Mbak, Hmm. betul sekali ya. Jadi untuk terutama untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah gitu ya, mereka
biasanya akan mengalami kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan. Lalu bagaimana? Apakah itu dibiarkan saja gitu ya oleh pemerintah atau tetap mereka harus bisa mendapatkan perhatian? Jadi negara itu kan menjamin kesehatan masyarakatnya. Negara atau pemerintah menjamin kesehatan penduduknya. Jadi ya itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, oleh karena itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini mengatur regulasi di mana pembiayaan kesehatan itu bisa diakses ataupun eh, bisa ya diakses oleh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat melalui keikutsertaan BPJS. Itu kan ya. Ada yang dengan iuran, ada yang tanpa iuran. Nah, yang tanpa iuran ini seharusnya bisa diprioritaskan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Itu termasuk untuk pembiayaan ataupun akses layanan kesehatan mereka dalam hal screening penyakit tidak menular ataupun dalam hal pengobatan penyakit tidak menular. Di mana obat-obatan untuk penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, diabetes mellitus, itu kita tahu sendiri bahwa itu harus diminum seumur hidup, gitu ya. Nah, pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab terhadap ketersediaan obat-obatan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan ketersediaan layanan kesehatan. Tidak berhenti sampai di ketersediaan, tapi juga akses, ya, mendekatkan akses, keterjangkauan. Keterjangkauan ini lebih pada pembiayaan, itu. Nah, namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyaknya kebutuhan akan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ekonomi menengah ke bawah. Indonesia ini lebih dari 80%, itu kan dikatakan ya, hampir 80% masyarakatnya itu adalah berpendidikan rendah dan otomatis itu berdampak terhadap kemampuan ekonomi dan daya beli. Dan itu juga akan berdampak terhadap keterjangkauan pembiayaan kesehatan untuk kebutuhan dirinya. Nah, namun Indonesia dalam hal ini negara kita itu kemudian tidak memiliki kemampuan gitu ya yang memadai, saya mengatakan yang memadai seperti negara Eropa, dia menjamin 100% apa namanya masyarakatnya terhadap pelayanan kesehatan berbayaran karena mereka punya jaminan tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan. Tapi di negara seperti kita, di mana jumlah penduduknya yang 3 teratas, dengan segala permasalahan yang ada, akhirnya kebobolan gitu ya. Dalam hal ini maksudnya adalah terjadi inflasi karena biaya kesehatan. Nah, inflasi karena biaya kesehatan itu selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi ekonomi atau menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi ekonomi. Nah, inilah yang kemudian menjadikan pemerintah Indonesia berstrategi untuk coba kita lakukan subsidi silang antara mereka yang mampu dengan tidak mampu. Yang tidak yang mampu dikenakan pembiayaan. Bahkan ada yang mereka punya kategori kan ya. Ada yang mereka bisa pembiayaannya dengan nominal sekian. Ada yang masuk rate-nya tengah, menengah atau rate-nya rendah misalnya. Tapi tetap dikenakan biaya. Nah, hal ini untuk membantu bagi mereka yang masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang tetap harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Jadi, bagaimanapun juga pemerintah bertanggung jawab untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat dan penduduknya. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah sejauh mana kemampuan negara untuk membiayai dan bagaimana strategi pemerintah untuk bisa gitu ya mengcover kebutuhan masyarakat yang ekonomi ke bawah tanpa harus mengesampingkan kebutuhan mereka ya dan juga tetap bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan sama seperti masyarakat ekonomi menengah ke atas. Seperti itu Mbak Komar. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.
Ada lagi nih teman-teman? Oke, sebentar ya. Saya ambil satu slide lagi. Tunggu sebentar.
Saya lanjutkan. Jadi sekarang bicara tentang topiknya yaitu peran epidemiologi dan statistik dalam kesehatan. Slide-nya juga cuma sedikit ya. Apa sih makna epidemiologi untuk kesehatan masyarakat, terutama untuk penyakit tidak menular? Memang penting ya, Bu. Maka dari itu kan disandingkan tuh kata epidemiologi dengan penyakit tidak menular. Nah, harapannya adalah epidemiologi ini merupakan ilmu yang bisa mewakili metode filosofi tentang mempelajari masalah kesehatan. Ya. Jadi filosofi, kalau kita mau tahu masalah kesehatan, itu nggak cuma sekedar kita tahu penyakit gitu ya, tapi kita tahu bagaimana masalah kesehatan itu bisa terjadi. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada rentang yang luas dan transmisi penyakit sampai merancang strategi baru pelayanan kesehatan. Jadi memang epidemiologi harus bisa diaplikasikan pada permasalahan yang luas, ya, mulai dari penularan penyakit sampai bagaimana kita mampu merancang eh, program layanan kesehatan yang tepat sasaran, termasuk salah satunya penanggulangan penyakit tidak menular. Yang ketiga adalah ilmu empiris yang mempelajari fenomena kesehatan di dalam populasi. Jadi epidemiologi ya ilmu yang berlaku di populasi, bukan bicara tentang masalah kesehatan individu, tapi masalah kesehatan yang ada di populasi, yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, ilmu empiris untuk membuktikan kebenaran dengan fakta yang dapat ditangkap secara indrawi. Ya. Jadi ya ditangkap oleh indera kita. Ya, indera di sini adalah kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengar, gitu ya. Kaitannya dengan eh, masalah kesehatan yang ada. Kemudian ilmu empiris membuktikan kebenaran dengan fakta yang dapat ditangkap secara indrawi, gitu ya tadi. Jadi epidemiologi ini bukan, mohon maaf, bukan ilmu hitam berarti ya, bukan ilmu sihir. Tapi bagaimana kemudian epidemiologi ini bisa dengan epidemiologi kita bisa tahu, kita bisa merancang suatu strategi pelayanan kesehatan, eh, bisa memberikan rekomendasi akan solusi ya kebutuhan tentang eh, masalah kesehatan yang ada. Yang ketiga, bahwa fenomena kesehatan populasi yaitu frekuensi menyatakan seberapa kerap peristiwa kesehatan yang tadi diinginkan ini terjadi di dalam populasi. Ya. Jadi bicara tentang distribusi frekuensi, bicara tentang banyaknya, ya seberapa sering peristiwa kesehatan ini, terutama peristiwa kesehatan yang tidak diinginkan. Kematian diinginkan nggak? Tidak sebenarnya. Tapi mau tidak mau dia terjadi. Suka tidak suka pasti akan terjadi. Pandemi, siapa yang tidak mau? Nggak ada yang mau gitu ya. Bukan nggak ada, siapa yang tidak mau? Siapa yang mau? Nggak ada gitu. Tapi ya ketika takdir Tuhan sudah berbicara, maka itulah yang harus kita jalani. Termasuk kondisi kecelakaan, cedera, ya. Nah, ini juga merupakan masalah-masalah kesehatan yang eh, tentu saja menjadi sorotan ketertarikan epidemiologi untuk membahasnya, untuk mengkajinya. Yang ketiga yaitu determinan menyatakan bahwa berbagai peristiwa yang tidak diinginkan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Determinan itu adalah faktor-faktor, ya, berbagai peristiwa yang nggak diinginkan tapi dia mempengaruhi. Contoh misalnya perilaku hidup bersih dan sehat.
atau gaya hidup sehat, olahraga, aktivitas fisik. Ya, ini merupakan faktor yang perlu diidentifikasi bahwa ini harus bisa dikontrol gitu ya. Bahkan aktivitas fisik itu bisa ditingkatkan untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal. Nah, segitiga epidemiologi nanti kita bahas ya. Dia teori Gordon ada 3 yaitu agent, host, dan environment. Nah, pada penyakit tidak menular, agent, host, dan environment juga berkontribusi. Lalu apa kegunaan EPID dalam mendukung kesehatan masyarakat? Yang pertama yaitu menjelaskan spektrum penyakit, ya, menjelaskan riwayat alamiah penyakitnya. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor risiko dan pencegahan penyakit. Mengungkapkan mekanisme penularan penyakit. Jadi, penyakit tidak menular juga bagaimana sih spektrumnya, bagaimana variasinya, ya, bagaimana penularannya, bukan penularan, mohon maaf. Bagaimana kemudian penyakit tidak menular ini bisa terjadi, bagaimana akhir dari perjalanan penyakit tidak menular, itu bicara tentang riwayat alamiah. Terus faktor risiko, apa sih penyebab DM, apa penyebab jantung, upaya apa yang harus dicegah. Kemudian yang keempat, mengungkapkan mekanisme penularan penyakit. Jangan sampai kemudian penyakit ini berpindah dari satu orang ke orang lain. Dan yang kelima, menguji kemanjuran strategi intervensi. Kita pengen mengevaluasi sejauh mana keberhasilan intervensi, keberhasilan program pengobatan yang sudah dilakukan, program penanggulangan untuk DM, apa yang sudah dilakukan, terus manjur nggak, efektif nggak gitu. Selanjutnya adalah evaluasi program intervensi, ya sejauh mana keberhasilannya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Ini juga harus bisa diprioritaskan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang harus segera dipenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi program kesehatan masyarakat itu sendiri. Lalu untuk aplikasi epidemiologi, ini dalam hal bahwa epidemiologi itu bisa digunakan gitu ya sebagai salah satu desain studi ya, untuk melakukan riset, baik itu studi ekologi, studi prevalence, studi kasus kontrol, studi kohort, studi eksperimental. Ini merupakan aplikasi epidemiologi yang bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan untuk mengetahui faktor risiko sehingga munculnya outcome, untuk mengetahui penyebab hingga munculnya outcome penyakit. Selanjutnya adalah pertanyaan praktis dan titik pandang statistik. Kalau ada EPID, ada statistiknya. Kalau teman-teman mungkin nanti dengarnya istilah biostatistik. Kecenderungan kelompok data yang dikumpulkan rutin. Jadi ada data-data kesehatan yang sifatnya rutin. Ada data masalah kesehatan, data penyakit, data kematian, itu rutin. Selanjutnya yang kedua, kecenderungan individual pada studi observasional. Contoh studi observasional itu adalah cross-seksional, cohort, case control, itu studi observasional. Arti observasional itu adalah pengamatan. Jadi ada 2 studi besar. Studi itu atau riset itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Ada studi eksperimental, yaitu perlakuan, dan studi observasional atau pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu proporsi dari 2 kategori outcome. Proporsi studi dari kasus kontrol, 3 atau lebih kategori outcome, data survival, dan jenis variabel. Nah, ini kaitannya dengan statistik nantinya. Jadi kepentingan untuk memilih desain studi akan berpengaruh terhadap penggunaan metode statistik yang digunakan. Ada data survival di sini adalah analisis survival. Ini merupakan analisis statistik untuk mengetahui kesintasan atau ketahanan hidup, ya, dan jenis variabel. Pertanyaan praktis dari titik pandang statistik yaitu menjelaskan pola data, karakteristik distribusi, ukuran lokasi, ukuran dispersi, dan sentil. Ya, jadi ini perlu mendapat perhatian bahwa ada beberapa yang harus diprioritaskan, kemudian data-data apa saja yang harus dikumpulkan.
Selanjutnya adalah inferensi kebenaran. Ada distribusi, probabilitas, distribusi normal, estimasi, dan distribusi sampel. Ada confidence interval, dan ada ukuran sampel untuk estimasi. Jadi teman-teman kalau kita bicara statistik, maka nanti akan ada tuh yang namanya distribusi frekuensi. Ada central tendensi. Kalau distribusi frekuensi itu adalah frekuensi atau F atau M singkatannya, biasanya lambangnya. Selanjutnya ada proporsi, yaitu persentase. Kemudian ada probabilitas. Probabilitas ini adalah nilai kemungkinan, peluang yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi normal. Distribusi datanya normal atau tidak. Ya, ini akan dilihat dari kurvanya, bagaimana nilai mean, median, dan modus, apakah berada pada satu titik atau tidak. Nanti kalau teman-teman belajar biostatistik akan belajar tentang distribusi normal. Kemudian ada estimasi distribusi sampel. Jadi kalau kita mau menghitung besar sampel yang menggunakan statistik kesehatan. Terus kita pengen tahu confidence interval, derajat kepercayaan. Ini juga di dalam statistik juga akan kita lihat. Jadi kalau teman-teman melihat ada jurnal, kemudian jurnal itu tertulis 95% CI. Nah, itu maksudnya 95% confidence interval. Derajat kepercayaannya 95%, bahwa 95% interpretasinya ya. 95% saya yakin bahwa ya, eh, aktivitas fisik dapat mencegah terjadinya diabetes mellitus di masyarakat misalnya. Jadi 95% percaya, sisanya 5%. 5% ini bisa karena faktor kebetulan, itu ukuran sampel untuk estimasi. Nah, selanjutnya adalah jenis analisis. Analisis statistik ini perlu diperhatikan. Misalnya kita kita bisa menentukan analisis apa yang digunakan berdasarkan ukuran outcome-nya. Apakah outcome-nya ini kategori atau kemudian numerik misalnya. Ya, ini juga akan berpengaruh. Kalau kemudian outcome-nya ini adalah kategorik, maka kita bisa mengetahui prevalensinya, besaran masalah kesehatannya. Nanti akan berpengaruh juga analisis yang digunakan apa. Kalau kategorik, outcome-nya kategorik, maka kita bisa misalnya dengan uji chi-square, seperti itu. Kemudian ada juga regresi non-linear, ada regresi linier. Kemudian ada membandingkan dua kelompok, membandingkan dua proporsi, dan observasi berulang. Nah, ini merupakan analisis-analisis statistik yang bisa digunakan untuk menjawab masalah-masalah kesehatan melalui riset ataupun penelitian. Bagaimana dengan tujuan jangka panjang EPID? Yang pertama, rentang tujuan jangka panjang EPID, yaitu identifikasi sangkaan hubungan pajanan dengan penyakit. Jadi, kita bisa tahu hubungan sebab akibat, sebab mendahului akibat, ya. Seberapa besar kemudian faktor risiko aktivitas fisik berpengaruh terhadap kejadian DM, misalnya. Kemudian yang kedua, mengestabliskan hubungan tersebut. Mengestabliskan itu yang mempublikasikan, meyakinkan, mendiseminasikan, diestablis gitu ya. Kemudian yang ketiga, merancang program intervensi untuk mencegah penyakit. Program intervensi apa yang kemudian bisa efektif, maksimal untuk bisa mencegah penyakit DM? Ya, apakah keberadaan Pospindu ini berpengaruh secara efektif untuk penanggulangan DM atau bagaimana? Ya, termasuk di dalamnya yaitu menilai efektivitas program intervensi. Nah, ini semua perlu dilakukan sebagai ya, ini semua bisa dilakukan dengan epidemiologi, dengan ilmu yang kita pelajari sehingga harapannya masalah kesehatan termasuk penyakit tidak menular bisa teratasi dengan baik. Oke. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan? Jadi inilah pentingnya EPID gitu ya. Nah, tidak hanya masalah penyakit menular, tapi juga penyakit tidak menular. Dan harapannya adalah kita bisa melakukan modifikasi terhadap faktor risiko sehingga tidak jatuh pada kondisi sakit atau masalah kesehatan. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, mungkin cukup dari saya. Terima kasih atas perhatian kelas epidemiologi penyakit tidak menular. Mudah-mudahan bermanfaat.
Salam sehat, sampai jumpa pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Hati-hati kasih, Bu. semua ya, Mbak. Iya, sama-sama. Semua ya, teman-teman.